Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gua Willy dan jumpa lagi di video gue. Kali ini gue mau ngebahas baterai monitor atau yang lebih dikenal dengan sebutan tester aki. Merek yang akan gua bahas adalah Ansel, tipenya BM200 Pro. Bentuk dari produk tersebut adalah kurang lebih seperti ini ya, lumayan compact, dan produk ini terdiri dari dua modul ya. Yang pertama receivernya, yang gue pegang saat ini adalah receivernya, lalu yang kedua adalah transmitternya. Dan kebetulan transmitternya udah gua pasang di aki mobil gue. Jadi sekarang kita cek dulu transmitternya, bahas dulu transmitternya seperti apa bentukan dan feature dari transmitter Ansel BM200 Pro. Yuk kita cek dulu. Ini dia transmitter dari Ansel BM200 Pro. Bentuknya sangat compact ya, karena panjangnya itu cuma sekitar 5 cm ya dari kiri ke kanan. Lebar ke belakang itu juga cuma sekitar 4 cm, bahkan tebelnya itu juga cuma sekitar 1 cm. Dan si transmitter ini udah dilengkapi dengan indikator lampu atau lampu indikator, maksud gue di sini ada 5 indikator ya dari kiri ke kanan. Semakin ke kiri otomatis kondisinya semakin jelek, semakin kanan semakin bagus. Dan kebetulan aki gue masih di sebelah kanan ya. Ini terlihat dari lampu indikator yang berwarna hijau menyala. Dan cara pasang dari transmitter ini itu juga sangat gampang ya, karena ini udah dilengkapi dua kabel positif dan negatif. Yang positif ini warna merah dan yang negatif ini warna hitam. Tinggal dijepit aja di ujung dari kabel ini, itu ada skunnya, tinggal dijepit di salah satu kepala aki kalian ya. Karena kebetulan gue pakai adapter aki ya, maksudnya ada kepala aki ini gue kasih adapter karena gue banyak banget masang perangkat-perangkat tambahan, jadi gue jepit di salah satu baut ini. Begitu juga yang negatif ya, ini mungkin kalau kalian bisa lihat ini gue jepit di bagian belakang ini karena supaya nggak begitu seliweran kabel-kabelnya. Nanti kalau udah gue pastikan, gue akan tempel secara permanen, karena di belakang di bagian belakang ini ya, di bagian belakang ini kita bisa pasang double tap. Oke, kira-kira itu aja untuk si receivernya, transmitternya. Kita balik lagi ke mobil untuk ngebahas, atau kita balik lagi ke dalam mobil untuk ngebahas receivernya. Yuk. Nah, kita tadi udah ngebahas si transmitternya. Sekarang kita balik lagi ke mobil untuk ngebahas lebih detail dari receivernya. Jadi yang seperti gue bilang di awal, ini adalah receiver dari BM200 Pro. Dan produk ini atau modul ini juga bentuknya sangat-sangat compact ya. Kenapa? Karena panjangnya itu cuma sekitar 9 cm. Lebar ke belakang ya, lebar ke belakang ini juga cuma sekitar 7 cm, lalu tingginya itu juga cuma sekitar 4 cm. Jadi lumayan compact dan lumayan kecil, dan kalian bisa letakkan atau posisikan produk ini di tempat yang kalian mau, di atas dashboard kalian. Dan kalau kalian udah ketemu tempat yang cocok dan kalian mau pasang secara permanen, produk ini juga dilengkapi dengan double tap. Yang di bawah ini ada dua, jadi kalau kalian udah ketemu dan pengen pasang permanen, tinggal dibuka pelindung double tapnya, lalu tinggal pasang di lokasi tersebut. Oke. Dan untuk layar sendiri ya, ukuran layar sendiri itu 6,5 cm kali 3 cm, jadi lumayan kecil dan lumayan compact. Nah, kita akan langsung bahas aja fitur-fitur utama dari produk ini. Ini semua fitur utama ada di dalam atau ditampilkan di layar display ini. Kita mulai dari yang paling kanan sebelah atas ya. Paling kanan sebelah atas ini adalah indikator baterai. Jadi si receiver ini dilengkapi dengan baterai yang bisa diisi ulang, dan cara ngisi ulangnya juga tersedia dua cara. Yang pertama melalui USB, melalui portnya di sini ya. Yang akan dipakai adalah port USB Type C. Lalu yang kedua bisa juga dengan menggunakan
panel surya yang ada di atas. Jadi boleh dibilang produk ini nggak akan kehabisan listrik ketika dipakai. Kenapa? Karena dia akan terus-menerus diisi oleh panel surya ya. Jadi kalau pada saat colokannya atau colokan USB-C ini nggak dicolok, dia langsung pindah atau switching ke mode panel surya. Oke, lanjut lagi ke bawah dari indikator yang baterai tadi, itu ada angka besar ya. Kebetulan di mobil gue ini masih 100%, artinya kondisi kesehatan dari aki gua atau SOH ya. Jadi yang 100% besar ini adalah SOH, state of health dari aki mobil kita. Kebetulan di mobil gua 100%. Lalu di bawahnya ini ada bar indikator yang jumlahnya sama seperti di transmitter tadi, itu ada 5. Masing-masing bar itu mewakili 20%, jadi total ada 5 dikali 5 artinya 100%. Dan ini akan membantu secara visual untuk melihat selain angka tadi, kita bisa memantau lewat bar indikator yang di bawah ini. Oke, kita geser lagi yang ke sebelah kiri atas, itu ada gambar tower sinyal. Artinya kalau gambar itu muncul, transmitter dan receiver sudah terkonek. Nah, untuk ngonekin si transmitter dan receiver ini juga sangat-sangat gampang. Kenapa? Karena kita itu nggak perlu konekin apa-apa, menyentuh tombol apapun sama sekali, dia otomatis langsung menghubungkan. Dan jarak yang bisa dipantau antara transmitter sampai dan receiver, maksud gue, itu bisa sampai 10 meter. Tapi rekomendasinya cuma sekitar 5 meteran ya, karena biasanya terganggu dengan sinyal-sinyal lain. Nah, di samping gambar sinyal ini, itu ada gambar atau ada angka indikator suhu. Nah, indikator suhu ini bukan indikator suhu ruangan, tapi indikator suhu di aki kita. Nah, secara default itu sudah dalam bentuk Celsius atau dalam format Celsius, jadi nggak perlu diutak-atik lagi. Nah, kalau kalian mau ngerubah, misalkan pengennya di Fahrenheit ya, karena pengen gaya dikit atau gimana ya, atau di tempat kalian satuannya adalah Fahrenheit. Nah, cara merubahnya juga gampang. Ini di bawah ini ada 3 tombol ya. Tombol yang paling kiri ini itu untuk merubah si display dari suhu tadi ya. Jadi kalau dipencet itu akan berubah dari Celsius ke Fahrenheit dan begitu juga sebaliknya. Nah, omong-omong soal tombol ya, kita bahas dulu yang tombol atau yang layar tadi ya. Layar dulu deh, nanti tombolnya belakangan ya. Nah, di bawah angka Celsius atau angka indikator suhu tadi, itu juga ada angka besar nih. Di ini kebetulan 12,99 volt ya. Ini adalah voltase existing dari aki kita ya. Jadi maksudnya existing karena si transmitter dan receiver ini secara terus-menerus akan mengirimkan data secara real time. Jadi si display ini akan menampilkan data real time ya, bukan data history atau apapun ya. Jadi baik lagi, ini adalah 12,99 adalah status atau indikator voltase di aki gua saat ini. Dan sebagai informasi, mobil gua saat ini dalam keadaan mati, jadi nggak nggak kepake si akinya. Nah, di bawahnya aki ini ada di bawahnya angka voltase ini ya, ini ada angka persentase lagi, SOC atau state of charge ya. Kalau yang sebelah kanan tadi adalah SOH, state of health, yang di sebelah kiri ini adalah SOC atau state of charge. Kedua-duanya menggunakan satuan persentase yang artinya menunjukkan persentase kesehatan masing-masing indikator tadi. Nah, sebagai informasi, indikator SOH dan SOC itu tidak selalu linear atau tidak selalu sama. Maksud gue adalah kalau di SOC-nya 100% belum tentu SOH-nya 100%. Kenapa? Karena itu baik lagi tergantung pemakaian listrik di mobil atau kendaraan kita. Contohnya ya, SOC itu biasanya akan semakin cepat termakan atau semakin cepat berkurang kalau mobil kita atau kendaraan kita pakai perangkat yang sangat boros listrik. Contohnya adalah winch ya. Jadi kalau akinya CCA-nya kecil ya, atau cold cranking ampere kecil,
itu biasanya akan cepat soak kalau dipakai dengan winch ya. Jadi kalau kalian pakai winch, pastiin selain ampernya besar juga CCA-nya besar. Oke, lanjut lagi ke bagian yang bawah. Ini ada angka yang lebih kecil lagi. Kebetulan indikator di sini menunjukkan 11,68 ampere ya. Ini 11, voltase, bukan ampere, 11,68 volt. Ini adalah cranking voltage ya, artinya ini voltase ketika mobil kita atau kendaraan kita di start. Nah, kenapa indikator ini penting juga? Sebagai informasi ya, jadi kalau untuk mobil ya, angka kesehatan dari cranking voltage itu di sekitar 12 dan maksimum di minimum di 10,5. Artinya kalau kalian melihat angka ini udah mendekati 10,5 atau bahkan di bawah 10,5, ada dua kemungkinan: akinya udah mulai soak atau dinamo starter kendaraan kita udah mulai lemah. Oke, kurang lebih ini adalah atau tadi adalah fitur-fitur utama dari si Ansel BM200 Pro. Nah, sekarang kita bahas fitur-fitur tambahan lainnya yang menurut gua nggak kalah seru. Tadi kita udah ngomong sedikit soal tombol ya. Jadi di bawah ini ada 3 tombol ya. Yang sebelah paling kanan ini adalah tombol backlightnya atau lampunya. Dan omong-omong soal lampu, BM200 Pro ini itu dilengkapi dengan light sensor. Artinya ketika ruangan atau tempat sekitar dari BM200 Pro ini mulai gelap, contohnya kalau lewat terowongan, backlightnya otomatis nyala. Begitu juga dengan ketika kalau udah malam atau udah mulai gelap, otomatis BM200 Pro akan nyala terus menerus. Oke, lalu yang kedua di tengah ini adalah tombol power ya. Nah, tombol power ini juga hampir nggak bakal pernah dipakai. Kenapa? Karena si BM200 Pro ini punya shock sensor, artinya dia akan menyala otomatis ketika si BM200 Pro mendeteksi ada getaran di sekitarnya. Contohnya kalau kita buka pintu, BM200 Pro langsung nyala, dan setelah periode tertentu, kalau nggak salah sekitar 3 menitan ya, dia akan otomatis mati lagi kalau nggak ada getaran. Dan begitu mobil dinyalain atau di start, dia juga langsung otomatis nyala secara terus menerus dan tidak akan mati sampai mobil berhenti atau mobil dimatikan. Oke, geser lagi ke sebelah kiri tombolnya ya. Ini yang seperti tadi gue bilang, ini adalah tombol buat memindahkan atau memindahkan antara satuan Celsius dan satuan Fahrenheit. Dan itu aja tombol-tombolnya, dan juga tambahan atau fitur tambahan lainnya yang menurut gua nggak kalah seru dan nggak kalah penting dan bikin produk ini semakin menarik. Dan kesimpulannya adalah menurut gua produk ini akan sangat bermanfaat, akan sangat berguna buat kalian yang sangat peduli dengan kondisi dari aki mobil kalian atau aki kendaraan kalian, karena nggak semua mobil itu dilengkapi dengan indikator aki ya. Jadi bahkan ketika ada pun rata-rata cuman voltasenya aja. Wah, sorry, ini ada tukang mie ayam lewat, kita tunggu dulu, nanti kita lanjut sebentar lagi. Oke, mie ayamnya udah lewat, jadi kurang lebih seperti itu aja. Oh ya, harganya berapa? Di marketplace itu harganya sekitar 400 sampai 500 ribuan. Lumayan murah atau enggak, tergantung kebutuhan dan tergantung kepentingan kalian. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Maksud gue, jangan lupa kalau pengen berkomentar, ditunggu komentar positifnya. Tombol like-nya dipencet, subscribe channel gue, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.